Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mi Amor, sampai jumpa kembali. Selamat bertemu lagi. Maaf, selamat bertemu lagi. Kita sekarang di sesi live Aimi Bogor. Nah, saat ini saya mau memperkenalkan diri dulu ya. Saya Wisda, Kadif Danus dari Aimi Bogor. Kita akan melakukan talk show dengan salah satu narasumber yang mana beliaunya ini juga merupakan salah satu pengurus dari AIMI Bogor, cabang Bogor. Namanya Mbak Rizky, tapi kita biasa panggilnya Mbak Kiki. Baik, untuk profil dari Mbak Kiki, jadi Mbak Kiki ini merupakan magister gizi. Jadi dia juga salah satu konselor menyusui yang kita punya di pengurus AIMI cabang Bogor, dan juga dia konselor PMBA untuk pemberian menu makanan pada bayi dan balita. Kita langsung saja ya. Wow, udah ada beberapa yang join. Halo. Kita panggil dulu Mbak Kiki. Sebentar, Mbak Kiki mau pakai akun apa? Kita invite dulu ya, Mbak Kiki. Halo Mbak Kiki. Halo, Wisda. Oke, apa kabar? Sehat? Ya, alhamdulillah baik, sehat. Baik. Enaknya gini ya, kalau kita live tuh kita nggak perlu pakai masker. Iya, jadi Oke, Mbak Kiki, terbuka. boleh nih untuk Mm-mm. beberapa ini nih followers yang udah join di live kita, bisa dikasih info Ya, nggak hari ini kita mau ngobrol tentang apa? ya, selamat siang untuk teman-teman yang sudah bergabung. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di hari libur ini ya. Libur nggak, ibu-ibu? Teman-teman libur nggak? Eh, ya, kita akan ngobrol-ngobrol tentang persiapan menyusui. Ya, persiapan menyusui pada ibu hamil. Ya, ini kalau mau lengkapnya sih ada di materi Islami ya. Materi Mm-mm. Islami satu. Nah, ini hanya ringkasan aja, ringkasan yang paling ringkas tentang materi Islami itu. Jadi kalau mau lebih lengkapnya kita bisa gabung di Islami. Islami itu adalah sesi online dari Online AIMI ini. ya, yang bisa diikuti oleh ibu dari mana aja dari seluruh Indonesia karena ini online tentang menyusui dan MPASI. Sebenarnya sesi live kita ini juga bisa diikuti oleh ibu-ibu seluruh Indonesia juga, Mbak Kiki ya. Oh ya, bisa, bisa Karena kan kita banget. sifatnya daring ya, jadi mereka bisa akses dari mana aja. Nah, kemudian untuk tema kita siang ini adalah diantaranya kita akan membicarakan tentang manfaat menyusui, ya Mbak Kiki. Ya, kita Ya, sudah ya, share juga ya di feed Instagram Aimi Bogor bagaimana sistem ya, imun anak itu sistem imun anak ASI itu lebih baik daripada anak-anak yang sufor gitu ya. ya. Kemudian Mm. sistem pencernaan anak ASI itu jauh lebih baik daripada anak-anak sufor gitu. Jadi di sini kita Iya, mau betul. bersosialisasi Mbak Kiki ya. Kemudian ada Mm-mm. ini
perkembangan pertumbuhan gigi anak ASI itu lebih bagus daripada anak sukor. Itu nanti kenapa Mbak Kiki bisa jelasin ya? Ah, Nah, biar iya ibu-ibunya nggak boleh. nanya ya. Kemudian ada perkembangan kemampuan visual anak ASI itu jauh lebih baik daripada anak-anak sukor. Oke, baik Mbak Kiki. Boleh? Langsung? Boleh. Nah, Iya, untuk manfaat menyusui itu kan banyak sekali ya, banyak sekali, luas gitu. Jadi kalau dulu waktu saya masih anak-anak atau remaja, biasanya kalau dengar-dengar ibu-ibu, udah disusuin aja biar anaknya pintar. Jadi yang pertama keluar pasti pintar, sehat, seperti itu. Nah, seiring waktu berkembang, penelitian juga berkembang, jadi itu banyak sekali yang diteliti. Jadi nggak sehatnya itu kenapa sih? Apa sehat badan, jarang sakit atau gimana itu luas. Sebenarnya luas banget. Jadi misalnya kalaupun dia sakit, biasanya cuma sebentar ya. Maksudnya demam sehari 2 hari itu pun tumbuh gigi atau mungkin dia kecapean banget gitu. Nah, obatnya apa? Ya disusui aja karena tiap menyusui itu kan menyesuaikan kebutuhan ya. Jadi belum tentu nyusui kemarin sama hari ini tuh sama apa ingredients ASI-nya itu. Jadi ASI untuk anak yang demam, ASI untuk anak yang ya nggak kenapa-kenapa, anak tetap sehat seperti itu. Nah, untuk gigi itu jelas karena kan dia dari payudara ya dan payudara itu lentur, tentu aja nggak tidak ada apa ya, tidak terlalu keras sekeras mungkin dot yang dari karet, walaupun itu diklaim mirip payudara, tapi payudara siapa? Apakah selentur itu? Apakah bentuknya juga sama gitu? Karena payudara kita kanan dan kiri saja berbeda gitu. Nah, apalagi kalau misalnya ada yang mengklaim bahwa dot itu sama seperti itu. Dan tentu cara kerja menghisap dari payudara sama dari dot itu berbeda ya. Kalau dari payudara dia akan effort banget dan ini gigi dan dia bergerak ya, olahraga gitu. Kalau dot itu kalau dibilang menyerupai puting atau payudara ibu, dia tetap aja kalau dibalik tetap ngucur sendiri pasti ada gitu. Kalau pada payudara kan ledon refleks itu ya ngucur sendiri mungkin ASI deras atau apa, tapi tentu dibantu dengan hisapan bayi. Nah, dari situ kan sudah jelas berbeda. Kalau sininya bergerak terus seperti olahraga, tentu ke saraf-saraf otaknya, stimulusnya, lalu jembatan yang di otaknya itu lebih banyak nyambung. Makanya kalau kita ngobrol, dia nggak nyambung gitu. Ya, nggak, itu ternyata memang ada penelitiannya bahwa yang menyambungkan itu yaitu karena kita gerak mulut lah, terus banyak kenyut, banyak ini olahraga, terus dapat jadi asupan yang sebenarnya bagus gitu. perkembangan Gitu. saraf itu memang sudah harus dilatih sejak mereka bayi ya. Jadi kalau untuk anak-anak Iya, yang minumnya langsung dari payudara kan, oh mereka menggunakan otot-otot mulut yang banyak iya, untuk menyerap ASI itu kan, yang itu menyebabkan mereka nanti pada saat besarnya juga sarafnya sudah terlatih, jadi mereka terbiasa iya, berpikir taktis seperti itu juga bisa ya. iya. Oh, berarti kalau pakai dot itu kan mereka tidak perlu menggunakan otot yang terlalu banyak untuk mengeluarkan susu ya. Jadi mereka tidak Iya, terlatih gitu, kayaknya Mbak gitu maksudnya ya. Oke. iya, kurang Baik. lebih seperti itu. Belum juga kebersihannya ya, higienitasnya gitu Hmm. kan harus diganti tiap 2 bulan sekali. Lalu dicuci Hmm. juga lebih ribet ya, maksudnya dalam bersih-bersihnya gitu. Kalau kita sama payudara kan lebih lebih ringkas ya, lebih praktis. Apalagi suasana pandemi kayak gini yang semuanya dituntut serba Mm-mm. higienis dan bersih Iya, gitu. betul. Kalau Mm-mm. misalnya Iya, pakai botol aja kena suhu, kena di luar nggak ditutup, lupa ngasih tutup, udah kena debu iya, gitu ya. Kalau payudara mm-mm. kan otomatis ditutup sama Iya, ibunya. Jadi mm-mm. ketika dibuka mereka udah dapat puting yang bersih gitu ya Mbak ya. Mm-mm. Oke Mbak Kiki, Betul. ini kebetulan ada pertanyaan nih yang baru masuk nih. Iya. Ini nih, bagaimana cara memilih dokter kandungan dan dokter anak yang pro ASI? Oh, baik. Jadi jauh sebelum memutuskan mau ASI atau nanti gimana pengasuhan itu, yang paling penting itu menentukan pasangan ya. Iya. Jadi saat nanti ke dokter kandungan tuh kita udah sama dulu nih sama pasangan gitu, bukan berantem di Persepsinya udah ruang sama dokter. dulu. Oh gitu. Misalnya
ibunya pengen ASI tapi bapaknya santai aja gitu. Udahlah, nggak usah ngotot, toh kamu kerja, misalnya seperti itu. Nah, itu kan Hmm. perlu diluruskan jauh sebelum masuk ke dokter kandungan atau dokter anak ya. Nah, Hmm. itu ini aja sih kita bisa bisa sampaikan dari awal ketahuan hamil, mungkin saat periksa bisa ngobrolin gitu. Kira-kira dokter ini banyak ngomongin ASI atau enggak gitu. Terus misalnya saya nanti mau lahiran, mau didampingin suami, gimana gitu responnya, atau saya mau inisiasi menyusui dini, jadi habis lahir bayi mau sama saya, kalau semua stabil ya, saya stabil, bayi stabil, nah seperti apa. Nah, untuk pandemi ini mungkin bisa lebih intens sih ngobrolinnya gitu, karena kan mungkin sangat terbatas ya untuk menemani ibu bersalin. Nah, itu. Hmm. Dan itu juga harus klik sama ibunya sih, maksudnya sama dokter ini tuh sebenarnya pro ASI, tapi kok kurang mantep. Nah, carilah gitu kenyamanan ibu sama dokter siapa, terus di dalam ruangannya itu apakah ada pernak-pernik sponsor dari formula. Nah, seperti Oh, ya itu itu juga bisa bisa dicek ya. bisa diamati, atau mungkin pada saat hamil udah ada sponsor-sponsor, Bu, ini susu untuk hamil dan sebagainya. Nah, itu juga perlu diwaspadai. Jadi 9 bulan hamil tuh banyak sekali waktu untuk memilih dokter, untuk belajar atau mempersiapkan menyusui, mempersiapkan MPASI seperti itu. Gitu. Sama ini Oke. sih satu lagi, boleh ini mulai siapin konselor menyusui juga gitu. Jadi ya Sebagai second kalau opinion misal gitu, Mbak. lahiran, jadi kita udah tahu nih ancang-ancang kalau misalnya aku sih mau menyusui, tapi tantangan itu mungkin ada ya. Kita boleh Mm-mm. siap-siap gitu seperti itu. Oke, kemudian kita balik lagi nih ke materi kayaknya. Di Ya, materi itu kan ada di slide itu kalau sistem imun anak ASI itu lebih baik gitu. Ini maksudnya ya. gimana nih, Mbak? Sistem imun lebih baik itu jadi gini, ASI itu kan cairan hidup ya, yang Mm-mm. tidak bisa tergantikan gitu. Nah, tidak Mm-mm. bisa tergantikan, dan itu dari udah dari Allah gitu loh. Agama manapun pasti pasti support itu. Negara-negara mana-mana juga ngebahas itu gitu, penelitian lah segala macam, dan ini dibahas oleh dunia. Jadi nggak terbantahkan lah gitu. Nah, apalagi saat saat pandemi ini, bayi-bayi yang lahir di masa pandemi ini harus ASI, Mm-mm. dan bayi-bayi yang Oh, oke. saat pandemi ini misalnya udah 2 tahun nih, ada himbauan untuk menunda dulu, karena memang hanya ASI yang nggak ketembus COVID ya. Jadi seperti Menunda itu. untuk Jadi menyapih gitu maksudnya ya. menunda untuk menyapih, iya, menunda Oke, untuk jadi menyapih. ketika kita anak usia udah 2 tahun kan biasanya normal itu udah harus disapih tuh. Tapi kalau dalam Ya, masa pandemi ini justru banyak praktisi kesehatan yang menyarankan untuk ditunda dulu disapihnya gitu ya. ya, Karena ditunda tidak dulu. ada apa antibodi yang sebaik ASI untuk mencegah masuknya virus COVID. Ya, Hmm. gitu. Dan ya ini semua semua usia pasti was-was ya sama kesehatan dirinya gitu. Jadi satu-satunya yang terbaik kan, misalnya kita merencanakan punya bayi saat pandemi, itu hamilnya seperti apa, lalu saat masa menyusui, dan kebetulan kok pas pandemi pas harus menyapih, nah itu memang sebaiknya ditunda dulu. Boleh sih ngobrol dulu sama konselor kenapa harus menunda gitu, atau apa, ibunya udah pengen banget menyapih tapi masih berat anaknya, nah seperti itu bisa bisa diobrolin. Oke, baik Mbak Kiki. Ini kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya ya. Mbak Kiki ini kan Ya, selain konselor menyusui juga PMBA ya, pemerhati makanan bayi dan anak ya itu kepanjangannya. iya. Oke. Mm. Nah, jadi gimana sih kalau kita pengen untuk menyediakan makanan yang sesuai dengan standar gitu? Itu biasanya orang sering menyebutnya sebagai MPASI rumahan ya. Mm. Iya. Gimana tuh Mbak Oh, kisi-kisinya untuk bisa menyiapkan makanan yang sesuai standar PMBA oh gitu? iya sih. Iya, sebenarnya di 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 infografis ya, yang di event ini juga, bahwa ada 4 golden standard ya.
IMD, ASI eksklusif, lalu MPASI rumahan, dan masih diteruskan 2 tahun atau lebih. Nah, MPASI rumahan itu ya menganut atau mengacu dari menu keluarga yang ya sama apa yang dimakan keluarga itu yang bayi makan gitu, tapi dipisahkan dulu tanpa gula garam atau tanpa pedas, yang terlalu lah tanpa pedas, nggak terlalu asam, nggak terlalu pedas gitu. Biasanya kan saya masaknya pedas-pedas, jadi bukan ibu masak sendiri, anak masak sendiri itu akan repot ya, lebih repot dan habis waktu. Ibunya Nah, masak lalu sayur bayam sama sambal terasi, tapi anaknya dimasakin spaghetti sama makaroni skrotel gitu. ya, itu mungkin bisa dijadikan alternatif selingan sih, apa cemilannya seperti itu. Kadang kan anak-anak saat MPASI itu di makanan utamanya dia mungkin belum memenuhi porsinya dia ya. Misalnya ibunya masih kurang puas dan itu dikit banget makanan utamanya dia gitu. Nah, boleh selingannya itu yang berat, yang seperti yang tadi disebutin, misalnya mac cheese atau ya yang lokal juga bisa sih kayak kroket gitu-gitu, pastel itu kan juga padat gizi juga seperti itu. Nah, MPASI rumahan itu ya kita harapannya apa sih ngasih MPASI itu kan anak bisa ngikutin makan makanan keluarga gitu. Jadi bukan bukan malah tambah repot sih sebenarnya, ini lebih simple ya karena yang disediakan di meja makan itu tinggal disesuaikan teksturnya. Jadi yang 6 bulan ya disaring aja, yang 8 bulan ke atas dicincang halus, cincang kasar dan seterusnya. Oke, baik. Kemudian kita akan membahas seputar balik lagi nih pertanyaannya nih Mbak Kiki ke ibu Iya. hamil. Apakah ibu hamil ini boleh pijat payudara agar asinya keluar nanti saat melahirkan? Oh, Sempat ada baik. Iya. Ini banyak sekali yang tanya, sama biasanya gini, saya udah hamil trimester 3 tapi kok asinya belum rembes gitu ya. Itu banyak yang Nah, penasaran kayaknya Mbak. iya penasaran. Sebenarnya nggak perlu diapa-apain sih, nggak perlu diutak-atik, dan kalau melakukan pemijatan payudara saat hamil itu malah justru akan memacu kontraksi ya, kontraksi dini gitu. Seperti itu. Jadi tidak perlu, cukup mandi bersih dan dibersihkan sekedarnya aja atau dilap, dan tidak perlu ekstrim waktu kasih sabun ya, karena memang daerah situ memang aromanya memang berbeda sama aroma tubuh, tapi nggak apa-apa, biarin aja sih. Nanti aja kalau sudah bayinya sudah lahir baru boleh massage gitu, baru boleh pijit payudara. Baik, Mbak Kiki, ini ada pertanyaan lagi nih tentang IMD itu. Tadi kan di materi hari ini kan ada ya kita membahas tentang IMD yang 4 standar emas WHO Iya, tadi ya. Nah, seberapa penting sih Mbak IMD itu? Oh, mungkin sebelumnya kita kasih tahu nih ke para followers yang join. IMD itu adalah inisiasi menyusui dini. iya. Betul ya. Jadi Jadi, inisiasi menyusui dini itu kan menyusui ya, bukan menyusui. Jadi kalau menyusui itu bayinya yang aktif. Jadi bayi yang oh diletakkan di baik. dada ibu, dia akan merangkak sendiri dan nggak harus mendapatkan suntik. Jadi itu bukan standar kesuksesan sih. Kesuksesan IMD itu ya dilakukan atau tidak gitu. Bukan berhasil di nenen gitu atau dihisap, itu enggak gitu. Jadi mau dihisap atau enggak itu bonus ya. Jadi itu kenapa itu dilakukan? Jadi segera setelah lahir itu bayi diletakkan di dada ibu, sama dengan mamalia yang lain. Misalnya gajah setelah melahirkan atau beruang kutub dan sebagainya, mereka nggak mungkin pisah dari ibunya langsung kan, masuk dipisahin gitu, enggak kan, mesti langsung cari ibunya gitu, karena kan 9 bulan di dalam perut ibunya, lalu keluar juga nggak bisa ekstrim langsung dipisah, kecuali dia memang urgent ya, emergency, atau misalnya tidak Ada langsung kelainan apa gitu. menangis. Oke. Atau dan ibunya perdarahan atau nah seperti itulah pokoknya, kondisi ibu dan bayi stabil. Nah, yang terbaru ini IMD itu jadi ada dua istilah IMD dan satu lagi early initiation of breastfeeding. Sebenarnya hampir mirip sih, cuma bedanya kalau disebut IMD itu sekarang itu 15 menit aja dilakukan itu udah bisa disebut IMD, tapi skin to skin
kontak yang secepatnya itu minimal 1 jam gitu. Jadi ada dua istilah yang sekarang itu. Jadi kalau misalnya kalau dulu kan IMD enggak gitu. Kalau kurang dari 1 jam nggak bisa disebut IMD. Tapi sekarang kurang dari 1 jam bisa disebut IMD. Jadi ada istilah lagi bahwa satu lagi gitu. Itu early breastfeeding itu 1 jam. Nah, kalau Oke. misalnya ibunya tidak bisa melakukan sih bisa dalam gendongan bapaknya sih, ayahnya, seperti itu. Oh, jadi IMD itu tidak harus dilakukan oleh ibu ya, skin to skin antara bayi Mhm, dan ibu, tapi bisa juga skin to skin mhm. antara bayi dan ayah. Mungkin Mhm, apabila ibunya misalnya ada. ibunya misalnya ibunya ada urgent ya, ibunya pendarahan gitu seperti itu, atau misalnya bayi kembar gitu, yang keluar satu, satu sama ayahnya dulu, nanti yang satu sama ibunya, seperti itu. Oke, baik. Terus kemudian ini masih tentang ini ya, seputar tentang bayi yang baru lahir nih, Mbak Kiki. Kalau Ya. bayi itu tidak rawat gabung, kan biasanya ada nih beberapa rumah sakit yang nggak rawat gabung dengan ibunya ketika melahirkan, bayi ditaruh di ruang bayi sendiri gitu. Nah, kalau Mhm. misalnya bayi tidak rawat gabung, apakah ibu masih tetap bisa menyusui? Biasanya gimana tuh Mbak, berdasarkan Eh, pengalaman dari ini, iya, orang-orang yang kalau konseling? misalnya tidak rawat gabung itu dipisahkannya berapa lama gitu, karena bayi juga punya respon ya untuk dia menyusu. Nah, kalau misalnya dipisahkan itu di ruangan bayi itu dia apakah dia diberi susu lain atau tetap ASI perah? Karena di awal-awal persalinan biasanya ibu masih sangat sedikit sekali ASI perahnya ya. Pun kalau diberikan juga tidak dengan dot. Dan kita tahu kalau bayi baru lahir itu volume lambungnya kan sangat kecil banget ya. Kecil banget, cuma Hmm, 1 sampai 2, 3 sendok teh lah, 1 sampai 3 sendok teh. Jadi memang kecil banget gitu. Jadi, nah itu harusnya di awal sudah diobrolin sih sama Objin atau sama pihak rumah sakit bahwa saya maunya bayi itu segera di pelukan saya gitu, segera setelah lahir. Kalaupun rawat inap harus dengan catatan ini itulah sebagainya gitu. baik, Dirawat rawat dipisah ya maksudnya kalau dipisah. dipisah, rawat dipisah. Oke, sebelumnya kita informasikan dulu nih Mbak Kiki kepada ini para ibu-ibu Mi Amor yang sudah join. Kita ucapkan selamat datang dan hari ini kita ada door prize loh, giveaway untuk para Mi Amor. Silakan mengajukan pertanyaan kepada konselor kita siang ini seputar standar emas dari WHO ataupun mengenai manfaat menyusui. Itu boleh banget dan nanti untuk peserta-peserta yang aktif akan mendapatkan hampers dari susu almond soya Me Time. Ini sudah gratis, ongkirnya udah ditanggung sama sponsor gitu ya. Jadi yuk di sini selain kita dapat ilmu, bisa juga dapat door prize. Silakan bertanya dan sambil menunggu nih Mbak Iya, Kiki, kita ya. mau ngomong nih, boleh nggak sih Mbak bayi usia di bawah 6 bulan itu diberi madu supaya daya tahan tubuhnya kuat? Kan sekarang kan lagi pandemi gitu. Jadi mungkin ada beberapa ibu yang masih kurang merasa percaya diri kalau cuma ngasih ASI gitu. Jadi tambahin lagi asupannya sama madu. Itu Oh, gimana baik. Maki? Ya sebenarnya madu sendiri diberikan untuk anak di atas 12 bulan gitu. Jadi yang udah MPASI aja harus ditunda sampai dia usia 12 bulan baru bisa diberi madu. Apalagi yang di bawah 6 bulan. Jadi memang udah cukup ASI aja sih di 6 bulan pertama itu pasti cukup. Jadi kalau kita eh, pikir bahwa ASI cukup ya pasti akan cukup gitu. Tapi kalau wah kayaknya ASIku kurang, kayaknya aku nggak bisa nyusuin ya mungkin bisa aja itu yang kejadian gitu. Dan kalau udah seperti ini sebaiknya segera ngobrol sama konselor menyusui atau dokter anak yang dipercaya ya yang sudah Hmm. bersama sejak awal. Nah seperti itu. Oke, terus ini Mbak, kita balik lagi nih ke manfaat menyusui. Tadi di beberapa manfaat menyusui itu kan dijelaskan kalau pertumbuhan giginya anak ASI itu jauh lebih baik.
Nah, apakah benar, ini kayaknya masih ada yang butuh statement lagi nih Mbak. Apakah benar kalau gigi anak ASI itu pasti lebih bagus daripada anak yang tidak menyusui? Oh, baik. Kalau bagus enggaknya itu karena sama sebenarnya kalau anak ASI itu kan dia nggak pakai dot ya. Ini yang Mm-mm. nggak pakai dot ya, maksudnya bukan ASI diperah terus masukin dot itu jelas beda. Ya, Tapi kalau dia eh, full payudara pasti giginya lebih bagus. Jadi dia pembentukan rahangnya lebih maksudnya ya? tertata. Rahangnya juga Oh, tumbuh kembang mm-mm. rahang mulut itu dia lebih lebih bagus. Tapi kalau lebih gigi bagus itu kan gimana perawatannya? Karena udah makan itu pasti yang masuk macem-macem ya. Apalagi Mm-mm. mainan, apalah dia kotor-kotor segala macam itu bisa. Nah, itu masuk ke perawatan gigi. Gigi anak ya, ada spesialis gigi anak itu ada sendiri. Nah, itu tinggal perawatannya aja, apa yang dimakan, apa yang dikonsumsi, berapa banyak, seberapa sering dia gosok gigi. Bisa juga anak yang susah gosok gigi diberi di apa? Disonding untuk gosok gigi itu susah juga ada gitu. Jadi Ya, itu juga bisa bikin gigi terkikis walaupun dia dia ASI aja gitu. Tapi dia ya itu oke. susah untuk bersih-bersih, susah untuk Tidak berkumur apa. dibiasakan gitu ya, habitnya tidak Nah, dibiasakan gitu. Oke, baik. Ini Mbak Kiki, kita udah ada pertanyaan baru nih dari Hadira_Q. Ini mau nanya, efek vaksinasi COVID-19 pada ibu menyusui gimana Mbak? Kebetulan dia nakes ya, beliau ini nakes dan ada perintah untuk mengikuti vaksinasi. Oh, mungkin jadi Ibu Hadira ini kayaknya lagi nyusuin. Kemudian karena dia iya. tenaga kesehatan, dia ada keharusan untuk mengikuti vaksin gitu. Gimana nih Mbak Kiki? Dari berdasarkan referensi-referensi yang biasa Mbak Kiki terima? Ya, ini kan ini masih baru ya, karena yang terakhir itu Mhm. sempat bahwa Bu Sui itu nggak vaksin, ya kan? Tapi karena Mhm. ini Bu Sui dan nakes jadi harus vaksin. Nah, sebaiknya memang eh, di disampaikan ke yang sebelum sebelum vaksin itu biasanya memang ada semacam apa ya pelatihan atau himbauan lah kalau misalnya nakes Oke. yang busui itu harus gimana gimana dan itu dilihat dari apa namanya bayinya itu usia berapa gitu apakah Kalau dia misalnya masih udah full usia, asi aja apakah dia udah mulai makan misalnya di atas 1 tahun atau gimana nah kan itu. berarti kalau misalnya kita setahun, kalau misalnya memang tetap diwajibkan dan ada referensi yang dari unit kerjanya ya, ada referensi kalau ini nggak Mm-mm. apa-apa kok sama ibu menyusui gini-gini aman, bisa tetap dilakukan vaksin gitu ya Mbak Kiki ya. Iya, Kita lihat dulu tentu aja dengan usia bayinya dengan ya berbagai dilihat usia pertimbangan. bayinya. Iya, Baik. betul. Oke, kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Mbak Kiki dari akun Fuzia Stuti Intan. Fuzi Astuti Intan. Mau tanya, kalau MPASI itu dimulai pas 6 bulan ya? Harus langsung agak kental kah teksturnya? Apa harus encer dulu? Nah, Anda Oh, bertanya baik. kepada orang yang tepat. Silakan dijawab, Mbak Kiki. Iya, eh MPASI MPASI itu ya 6 bulan pas. Pas 6 bulan. Usia dia 6 bulan tiup tiup lilin ulang tahun ke 6 bulan itu dia makan 180 hari pas. Misalnya saya kerja tapi dia 6 bulannya hari ini gitu. Misalnya mau mempercepat atau memperlambat itu nggak bisa juga. Jadi memang harus pas. Terus nggak perlu coba-coba misalnya 5 bulan anaknya udah melet-melet gitu ya, kelamat-kelamat gitu. Kayaknya dia udah mau makan gitu. Memang itu reaksi reaksi bayi seperti itu. Cuma biarin aja tunggu sampai 6 bulan. Lalu untuk tekstur itu 6 bulan pas itu udah solid ya kental bukan encer ini karena ini banyak ngomongin ASI jadi saya juga nggak menyiapkan tekstur mungkin next berikutnya harus pakai demo tekstur karena itu akan lebih lebih kebayang ya untuk ibu-ibu encernya semana kentalnya semana terus ingredientsnya apa gitu. Kalau misalnya boleh dikasih bocoran nih Mbak Ki, jadi mungkin biar Bu Fuzia ini ada pandangan. Jadi kalau misalnya kayak tekstur bubur, kalau misalnya lagi disendokin, terus sendoknya dimiringin, itu nggak cepet jatuh gitu ya Mbak ya?
Ya, untuk vektor yang langsung benar jatuh. ya. Heeh. Nah, jadi mungkin Ibu Bukan encer Fuziastuti ini ya. bisa coba, bukan encer. Oke, baik. Bukan Dan encer. berarti Ibu harus disiplin ngitung karena kata Mbak Kiki harus tepat 180 hari. Karena biasanya Mbak, Ulang tahun ini ke 6 bukan bulan aja. ulang tahun apa ulang bulan? Ulang bulan berarti ya, setengah tahun ya. Dikoreksi ya ampun. Kayak baik. Jadi apalagi ini Mbak, biasanya kan ada kalau ibu-ibu muda atau ibu-ibu baru yang terkena banyak dari ini sounding orang-orang luar atau orang-orang sekitar. Itu loh udah mulutnya udah kelamut-kelamut, bayinya udah kasih aja, kasihan tuh, udah bisa makan tuh, digini-giniin udah gitu ya. Padahal usianya Iya, masih 5 bulan 15 hari gitu, kurang 15 hari iya. lagi gitu. Oh, Apa sih Mbak enggak. manfaatnya memberi anak benar-benar tepat waktu di MPASI itu kenapa sih gitu? Kok emang nggak boleh banget? Kok emang harus setelah 180 hari itu kenapa sih? Dulu banget, mungkin waktu saya kecil kali ya, itu ASI eksklusif tuh 4 bulan. Jadi 4 bulan Hmm, udah kasih makan gitu. Jadi, nah seiring waktu penelitian berkembang dan itu udah diteliti, udah sohih ya sedunia ini udah oke sama WHO juga bahwa infant feeding makan itu 6 bulan dan itu oke. kental. Jadi walaupun kurang sehari nggak bisa ya, apalagi tuh kurang 2 minggu ya. Nggak usah, Hmm, nggak perlu iseng nyobain. Aku cuma nyobain aja gini, apa biskuit bayi itu nggak perlu, tenang aja. Nanti setelah 6 bulan ibu akan menemukan banyak ujian dari MPASI. Jadi tidak perlu menguji lebih awal. Justru menurut saya tuh kalau apa ASI aja 6 bulan itu makanan yang paling simple ya, karena sumbernya udah ada oke. nempel dan selalu sedia. Jadi ketika 6 bulan nanti ibu harus berusaha lebih karena memang menyediakan makanannya nggak cukup. Jadi usia 6 bulan pas itu tuh udah nggak bisa 100% ASI. Jadi ASI hanya memenuhi 50%. 50%. Jadi 50%-nya Baik. MPASI. Oke, mohon maaf ya Mbak dan para Nggak apa-apa. ini followers agak berisik di sini karena memang posisinya lagi di kantor, jadi lagi istirahat. Oke, Mbak Kiki, kita lanjut nih masalah MPASI. Ini lagi ada yang nanya nih masih berhubungannya sama MPASI, tapi kali ini tentang MPASI instan, bukan MPASI rumahan. Nah, MPASI instan itu katanya sehat dan porsinya pas. Biasa kan yang suka digembar-gemborin kayak gitu ya. Ini udah pas banget ini sesuai dengan takaran gizi bla 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 bli 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 dan praktis biasanya gitu iklannya tuh Mbak. Nah, apakah itu bagus untuk dan bagus untuk pencernaan bayi? Apakah benar statement itu? Iya, tadi golden standard itu kan MPASI rumahan ya, MPASI yang Hmm, dibuat di rumah gitu dan berkualitas. hmm, Kenapa sih? Karena harapannya ibu bisa berdaya untuk menyiapkan makan anaknya sendiri dalam kondisi normal oke, maupun kondisi bencana gitu. Nah, oke, ya seperti itu. Jadi gimana ibu berdaya dan anak tuh punya punya apa ya? Punya pandangan bahwa oh bahwa di rumah itu ada makanan yang disediakan oleh orang tua baik sama ibunya maupun sama ayahnya mungkin oke. keduanya bisa ganti-gantian ya seperti itu. Nah, MPASI instan sudah tertakar ya memang sudah tertakar karena kalau kemasan itu udah udah idealnya udah harus punya catatan gitu ya Oke. maksudnya mau misalnya apapun yang sasetan lah apapun yang dalam kemasan karena kan kita nggak tahu karena itu dibikin bukan di rumah di pabrik kalau kita Oh, iya. bikin di rumah kita lihat ingredientsnya yaitu nyata ingredientsnya misalnya kita bikin bubur ayam gitu bubur ayam sendiri di rumah kan kita jelas gitu bubur ayam seperti itu. Nah, MPASI instan, kalaupun mau diberikan itu jika di lokasi tempat tinggal ibu itu tidak terjangkau untuk beli beras, nggak Oke. Oh, itu baru terjangkau bisa. untuk beli, nggak terjangkau untuk beli hewani, nggak bisa, nggak Mm-mm. ada orang jual ayam, nggak ada orang jual ikan, nggak ada orang jual daging, nggak ada orang Oke. jual sayur dan buah, seperti itu. Kemudian ada dilanjut juga nih Mbak sama Mbak Fuzianya. Tapi mau tanya kalau MPASI itu dimulai pas 6 bulan ya, harus sorry. Misal sebelum 6 bulan kadang ada yang katanya 5 hari sebelum 6 bulan tuh dikasih dulu yang encer-encer untuk belajaran gitu tuh. Itu berarti gimana statement itu? Bener nggak? Ini Oh, biasa tidak sih perlu. tentang mitos-mitos Nanti MPASI. nanti Tidak perlu belajarnya ya? pas 6 bulan, ya. Belajarnya Hmm, pas 6 bulan aja. 6 bulan ke sana pasti akan banyak pembelajaran kok.
Jadi tunda aja dulu, santai aja dulu, nggak perlu dipancing sama yang encer. Oke, kemudian ini ada pertanyaan lagi nih dari Musdalifah Kaif. Assalamualaikum, mau bertanya, di formula pabrikan seperti bubur bayi untuk MPASI itu kan lengkap kandungan gizinya, ada energi, KH, protein, lemak, zat besi, dan zat gizi mikro lainnya. Nah, bisa nggak itu dikatakan sebagai gizi seimbang? Ini kayaknya agak mirip-mirip jawabannya dengan yang pernyataan Mbak Kiki tadi di awal ya. Iya, Gimana Mbak? Dijelasin lagi nih iya, kayaknya ke Ibu Musdalifah. ya kalau kemasan ya. Oke, Mbak Ya, Kiki. ya, Gimana? putus ya. Terkendala koneksi ya. Jadi kita akan lanjut ya. Mm-mm. Tadi berarti untuk Ibu Musdalifah sudah terjawab ya? Ya, kurang lebih sama sih sama yang itu. Kalau untuk gizi seimbang sebenarnya ini kan bisa diterapkan di mana aja ya, dalam kondisi normal dan Mm-mm. bencana dari ujung Indonesia manapun. Asal Mm-mm. kita memenuhi 4 standar itu, 4 unsur, ada karbohidrat, ada hewani, ada nabati, ada sayur buah, itu udah seimbang sebenarnya. Nah, tinggal disesuaikan usia anaknya berapa, lalu ukuran porsinya berapa. Mungkin di fitnya Aimi ada kok takaran untuk usia berapa, tekstur seperti apa, dan jumlah porsinya seimbang. Oke, baik. Iya, mohon maaf nih, Mi Amor. Barusan kita terjeda karena memang terkendala sinyal. Oke. Dan ini saya akan memilih salah satu pertanyaan ya dari peserta nih. Apakah bisa terlihat nggak Mbak Kiki? Dari Enra Hawida. Iya, Kelihatan nggak? iya, kelihatan. Oke, bisa dijawab tuh pertanyaannya boleh di ini? Iya, kalau ASI belum keluar setelah melahirkan. Jadi gini, ASI itu udah diproduksi sejak kita hamil ya. Kalau belum keluar mungkin kita nggak kerasa, tapi ASI itu udah ada. Jadi biarkan bayi itu selalu bersama ibu, dia akan menstimulasi sampai ASI itu keluar. Mungkin bisa sehari, 2 hari, 3 hari, nggak sama. Nah, mungkin juga bayi itu udah nyusu, tapi ibu nggak berasa, itu nggak apa-apa. Semakin sering Oke. didekatkan sama bayi, itu akan semakin merangsang kalau Hmm. ASI itu akan keluar. Gitu. Terus, Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Sudah terjawab ya, semuanya Mbak Kiki. Oke, kita ke akun Ana_Suci. Kelihatan nggak Mbak Kiki? iya kelihatan. Nah, anak keduaku ASI sampai 3 tahun, tapi kenapa giginya sampai sekarang keropos yang bagian atas? Usianya sekarang 5 tahun. Ini kayaknya Putih dijelasin Iya, lagi tuh Mbak, masalah habit nih gigi kayaknya. kropos ini kan banyak ya, tentu aja Mm-mm. dari makanan yang dimakan, lalu menjaga kebersihan gigi. Jadi kropos itu pada bayi atau pada anak-anak 2-3 tahun itu sama juga, gigi gigi berlubang ya, gigi berlubang gitu. Jadi ini lebih lebih spesifik lagi bisa dibantu rawat sama spesialis gigi anak gitu.
Tapi kalau memang Oh. separah apa keroposnya, karena memang itu lebih ke higienitas sih, kebersihan personal gigi gitu. Jadi bisa dilatih untuk membersihkan gigi setelah makan. Jadi dia makan 3 kali 4 kali ya setelah makan dia langsung gosok gigi. Jadi nggak usah nunggu. Biasanya kan gosok gigi sehari 2 kali gitu. Nah itu Oke, kita lanjut ke nggak next perlu. question dari akun Almaira_Pratiwi. Selamat siang, Mbak. Saya ibu hamil di usia 31 minggu. Bagaimana cara membersihkan area puting yang baik? Ah, ini mungkin juga sekalian ilmu untuk ibu-ibu lainnya nih, apalagi ibu-ibu baru. Biasanya kan belum teredukasi, Mbak, tentang ini ya, biar Iya, supaya ya untuk membersihkan area puting karena ibu masih hamil cukup mandi bersih aja sih sama dilap aja secukupnya lap pakai wastafel atau lap hangat gitu cukup nggak perlu ditekan-tekan nggak perlu pakai sabun juga nggak perlu jadi nanti aja kalau mau massage setelah bayi lahir itu bisa dilakukan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Wah, Mbak Kiki, ternyata kita panen pertanyaan juga ya. Ya sambil lihat waktu. Jadi, sambil lihat waktu nih, jangan-jangan karena waktu kita juga terbatas. Oke, pertanyaan selanjutnya dari akun Anne_Suci. Saya sedang DBF, direct breastfeeding ya, untuk ibu yang belum tahu. Saya suka pump kalau ngerasa penuh payudaranya. Sehingga ternyata ASIP itu full di freezer. Kalau saya kasih ASIP plus direct breastfeeding gimana? Kayaknya ini pertanyaannya gitu kayak Mbak. Oh, iya Ibu. Gini, kalau Ibu sering bersama bayi, memang sebaiknya tidak perlu banyak memerhasi. Karena akan terjadi seperti ini, ASI penuh, ASI perah penuh, tapi ini mau dikemanain gitu ya. Nah, mau dikemanain ini itu yang jadi pertanyaan berikutnya. Jadi bisa bisa juga mungkin didonorkan, tapi ya dengan rambu-rambu yang ketat ya karena sekarang ini memang pandemi dan COVID. Lalu yang kedua bisa dicampur ke makanan. Semakin sering diperah memang sebenarnya dia akan semakin banyak. Jadi kalau saran saya sih dikurangin saja ibu porsi perahnya dan selama ibu bersama bayi itu tidak perlu memerah tidak apa-apa. Seperti itu sih. Oke, ini juga ada yang tanya lagi nih Mbak, pertanyaan baru. Kenapa MPASI tidak disarankan di blender? Iya, MPASI tidak disarankan di blender. Jadi begini, di usia 12 bulan itu nanti dia sudah makan makanan yang sama dengan makanan keluarga, hanya Oke. porsinya berbeda dan potongannya ya seperti itu. Nah, kalau dia dari awal itu dia disaring, dia mungkin tidak sehalus di blender. Dengan yang agak kasar-kasar itu saat disaring di usia 6 bulan itu dia mulai mengecap rasa oh brokoli itu seperti ini toh. Oh nasi itu seperti ini gitu. Karena memang itu manual ya bisa disaring halus atau diulek lalu dicincang halus atau cincang kasar dan lalu naik tekstur ke menu sama dengan keluarga. Kalau dia sudah halus banget, bagaimana kita ngenalin bahwa brokoli yang asli itu seperti ini, utuh seperti ini gitu misalnya untuk dia makan atau wortel itu seperti ini. Jadi untuk naik dari halus banget dari blender ke ke yang saring aja mungkin susah. Lalu yang kedua kita ngeblender itu mungkin sedikit ya, malah lebih boros listrik dan ngotor-ngotorin blender biasanya. Karena yang di blender sama yang kotor di blendernya itu kan mungkin hampir sama kalau untuk MPASI ya, karena memang sedikit sekali. Lalu ketiga, apa namanya, memang nggak disarankan, ya itu tadi nggak disarankan. Mungkin kalau kita membantu pakai food processor untuk ngalusin daging itu masih oke lah. Tapi kalau bubur udah jadi terus di blender jadi satu terus kita makan, mungkin kita senang. Wah anakku makan semuanya nih ada nasi, ada wortel gitu ya. Wah lega. Nah, lagian mengenalkan utuhnya itu anak itu susah gitu. Nggak tahu bahwa oh kayak gini toh aslinya gitu. Dia nggak bisa kayak nggak ketelan gitu. Gitu. Jadi kan mungkin banyak anak-anak yang kenapa sih sayur itu harus diumpetin kita bikin nugget, kita bikin apa ya memang sehat tapi kenapa harus diumpetin terus sampai kapan akan diumpetin gitu. Jadi tujuan kita mau ngasih makan itu apa, harapan kita tuh apa.
Nah, itu aja sih yang perlu ditekankan dan itu balik lagi ke value keluarga. Maunya bagaimana saat memberikan makan. Ini kayaknya sekalian ngejawab pertanyaan dari akun Hadira ini Mbak. Ada baru nih, anak aku umur 9 bulan MPASI homemade full. Sudah belajar naik tekstur ke nasi tim yang halus. Tapi dia jadi GTM, gerakan tutup mulut. Nah itu berarti sekaligus menjawab itu ya. Biasanya emang anak ketika kita naik tingkat ke tekstur yang lebih kasar, biasanya anak Kasar. kayak adaptasinya kurang dan kok ini kayak nggak bisa ditelan ya. Biasanya lebih gampang ditelan, ini susah. Akhirnya anak jadi GTM gitu Mbak Kiki ya. Mm-mm. Ya, sebenarnya GTM itu luas banget ya. Wajar bukannya gimana ya. Jadi gini, GTM itu macam-macam. Entah dia demam, entah ada perubahan di rumah itu, misalnya ganti mbak gitu, atau ada keluarganya yang pergi, misalnya ayahnya pergi lama gitu ya. Terus suasana makan yang kurang menyenangkan, dia makan sendiri, itu juga Mm-mm. bisa bikin GTM. Jadi yang disarankan adalah makan bersama-sama kita makan gitu. Jadi anak itu tahu gimana cara dia makan, orang dewasa makan gitu. Misalnya sama ayahnya yang lebih lahap gitu, dia mungkin akan terpacu juga untuk makan. Ya memang sih stylenya akan beda-beda ya. Makanya tiap tiap anak itu punya gaya sendiri. Apakah dia makan biasa dicampur atau dipisah. Nah seperti itu. Jadi untuk 9 bulan berarti udah mau ke cincang kasar sebenarnya. Nah, itu bisa bisa juga dipegangin sayur-sayuran itu dipegangin ke tangan sih kayak finger food gitu atau biarkan dia makan sendiri seperti itu. Oke, kita lanjut nih Mbak ya. Nah, kali ini kita tentang menyusui nih. Bila anak ini menyusui sampai lebih dari 2 tahun, yang mana kan harusnya udah usia disapih ya, apakah setelah anak Hmm. kita usia 2 tahun itu kandungan ASI kita itu basi dan gizinya berkurang? Hmm, ya. Nih, tanya nih. Eh, jadi gini, nggak ada ASI basi. Kalau ASI basi gimana selain ASI? Oke. Ya. Dan ASI setelah 2 tahun itu eh ingredient apa fungsinya tuh beda. Jadi gini, kalau misalnya 6 bulan pertama kan dia full ya semuanya lah kalori lah vitamin segala macam itu full dipenuhi dari ASI. Nanti ke atas lagi itu udah beda lagi apa ingredientsnya ASI itu sendiri. Misalnya di atas 1 tahun atau di atas 2 tahun itu akan lebih tinggi vitamin C-nya. Kenapa tinggi vitamin C? Karena anak-anak di atas 2 tahun tuh udah banyak main, udah pegang macem-macem, udah kena kuman lah segala macam. Makanya vitamin C-nya tinggi di atas satu Oke. atau di atas 2 tahun. Nah, kalau di atas 2 tahun memang dia tidak memenuhi semuanya. Jadi Mm-mm. mungkin juga berkurang ya, bukan kayak bayi yang dari pagi sampai siang gitu, nggak. Mungkin dia nyusu pas malam aja, karena dia butuh kenyamanan gitu, butuh tidur gitu. Karena kan ASI mengandung hormon oksitoksin ya, mau ibunya sendiri juga akan gampang tidur. Nah, seperti itu, Oke, gitu. baik. Nah, ini nih kayaknya yang jadi permasalahan sejuta umat nih, kebanyakan ibu-ibu milenial ya. Pertanyaannya adalah, sepertinya dia ibu pekerja nih Mbak Kiki. Anak saya menyusu ASI perah dengan DOT sejak bayi. Sekarang bingung bagaimana ya cara melepaskan DOT-nya. Ini gimana Mbak Kiki? Uh, Iya Ibu, alasannya kenapa dikasih dot di awal. Nah, seperti itu. Jadi Oke, Ibu memang ya. harus terinformasi dulu apa plus minus pemberian pakai dot. Memang ada anak yang bisa dua, dua, dua media ya, ke dot sama ke payudara itu nggak apa-apa. Tapi niscaya Hmm. pemberian pakai dot itu banyak mudorotnya. Jadi sebaiknya dihentikan saja gitu. Ya, yang kedua memang ngobrol sama konselor. Jadi dengan pertimbangan-pertimbangan ibu. Tapi kalau ibu udah memutuskan ya semuanya dikembalikan ke ibu. Kalau ibu mau kembali lagi menyusui, nah itu tergantung usia berapa bayinya. Semakin besar bayinya, semakin butuh perjuangan untuk dia relaktasi. Jadi relaktasi itu menyusui kembali. Seperti itu sih. Oke, baik. Nah, kemudian Mbak Kiki, ini ada pertanyaan lagi nih. Bagaimana kalau saya ini statusnya saat ini adalah busui, tapi tidak ada support dari suami dan keluarga terdekat. ASI saya sedikit sekali keluarnya. Emang itu ngaruh ya Mbak Ki ya? Iya, jadi ASI itu kan
Jadi sejak ibu tahu dia hamil itu udah pengen ngasih ASI itu udah bagus gitu, udah kayak tabungan bahwa aku nanti akan bisa nyusui. Tapi setelah bayi lahir itu Oke. yang terjadi tuh banyak banget karena kan nanti ada orang tua kita, ada Oke. mertua, ada saudara kita, ada sepupu, ada ipar, tetangga yang banyak sekali suara-suaranya. Nah, bagaimana ibu membentengi diri dan menjawab ya pertanyaan netizen gitu, kok payudaramu kecil sih emang bisa ya nyusui gitu, kok badan kamu kecil emang ngasihnya ada. Nah, dan seperti seperti itu. Nah, sebaiknya jauh sebelumnya ibu itu terinformasi yang tepat, terinformasi dari Oke. sumber yang valid ya, yang update gitu, yang sohi. Jadi kayak misalnya nyusui 2 jam sekali, ya nyusui bener, tapi 2 jam sekalinya itu udah nggak update gitu. Jadi sekarang ada nyusui semau bayi, bukan semau ibu ya, semau bayi. Jadi Jadi ibunya harus kalau bayi bayinya ya. mau nyusu, bayi mau nyusu ya sesuai. Nah seperti itu sih. Nah, cari lingkungan yang mendukung menyusui. Jadi mungkin dari keluarga besar ada yang menyusui Aimi. bisa ngobrol sama dia atau ngobrol sama Aimi nggak apa-apa karena ibu udah bagus, udah pilihan yang tepat. Jadi harus mencari apa ya, mencari komunitas yang bisa menjembatani keinginan ibu ya, karena kan menyusui perjalanan panjang tuh. Kebetulan Aimi juga punya grup ya Mbak Kiki ya. Grup apa namanya tuh Ya, yang isinya tentang ibu-ibu menyusui semua ya di situ membernya ya. volunteer Aimi Bogor ya. Volunteer Aimi Bogor, betul. Mm-mm. Itu dulu adalah ibu-ibu yang pernah menjadi peserta kelas edukasi, kemudian masuk menjadi anggota di grup volunteer ya. Nah, di situ mungkin bisa di-sharing nih mengenai tantangan menyusui. Kalau ada kesulitan, itu bisa membantu juga sebagai support system juga ya. Untuk ibu supaya Iya. tetap Mm-mm. semangat untuk menyusui gitu kayaknya ya. Mm-mm. Oke, Iya. dan juga bisa kali Mbak Kiki kita sarankan ini untuk memanggil salah satu konselor Aimi buat home visit ke rumah ibu mungkin gitu jika berkenan, atau home visitnya kalau kita sekarang selama pandemi kita jadi online Mbak Kiki ya, dan itu juga Telekonseling. didengarkan oleh keluarga dan suami, jadi yang semula tadi tidak mendukung jadi mungkin bisa berubah pikiran Iya. gitu jadi Mm-mm. mendukung ya Mbak Kiki ya. Iya. Ya mungkin Oke. ibunya udah oke sih. Banyak sebenarnya seperti itu. Jadi ketika ada konsul menyusui sebenarnya ibunya udah oke, dia tidak ada, menurut saya tidak ada kendala yang berarti. Jadi justru yang perlu dikonseling itu malah keluarganya, mungkin eyangnya yang ada di situ atau suaminya atau keluarga besar yang lainnya gitu. Dan tidak apa-apa sebenarnya memanggil konselor untuk ngobrol sama yang lainnya karena kan gimana juga ibu si bayi adalah penentu ya, Mm-mm. mau saya ini mau ngasih apa ke bayi saya juga orang tua gitu seperti itu Iya dari si betul. bayi ini. Jadi kalau misalnya yang lain ingin ingin membantu, silakan membantu sesuai yang kami butuhkan gitu. Tapi untuk memutuskan ya biarkan si ibu dan ayahnya seperti itu. Baik, kemudian ada pertanyaan lagi nih, bagaimana cara ningkatin hind milk ya Mbak? Meningkatkan Hind produksi milk, hind milk. itu tiap ibu sepertinya tidak sama ya. Jadi durasinya ya for milk, hand milk itu kan nggak sama kan. Apa Mm-mm. ada yang jadi biasanya kalau lagi habis memerah gitu, memerah kan ada yang ininya kok sedikit apa lemaknya, itunya apa cairan yang lebih kuning sama yang putihnya. Nah, itu kan tergantung apa yang dikonsumsi ibu. Mm-mm. Oke, gitu. Mm-mm. Baik. Sebelumnya juga kita akan informasikan dulu nih Mbak Kiki kepada para joiners talk show kita live IG kita siang Ya, ini, bahwa kita juga akan ada door prize giveaway dari susualmondsoya.me time. Jadi akan dipilih dengan 3 penanya terbaik, ya, pertanyaan terbaik untuk nanti diberi door prize langsung dari susualmondsoya.me time. Baik Mbak Kiki, nampaknya ini waktunya ya. sudah terbatas ya. Oh ya, kurang berapa menit lagi Di mana nih kita bisa ngelihat waktunya nih? Kayaknya masih di kurang, masih ada atasnya. 10 menit lagi. Sebelah Oke. mana? Di atas biasanya Oke. yang ada tulisan live itu atau tanya jawab itu coba. Ada Q&K, iya tuh udah, tinggal 7 menit lagi ternyata. Baik Mbak Kiki. Oke, Kak, saya cek sesuai dulu nih feeling. apakah masih ada sesuai feeling. Oh ini nih pertanyaan terakhir dari akun musdalifah.kaif. Terima kasih Bu, boleh tidak MPASI 6 bulan snacknya puding roti?
Itu mah Oh, ibunya yang mau. sebenarnya snack itu boleh apa aja Ibu, sesuai keluarga ya. Maksudnya keluarga lagi bikin apa, nah puding roti itu bikinnya bagaimana? Apakah misalnya puding plain terus dikasih buah-buah segar, misalnya pemanisnya dari buah segar bukan dari gula, lalu dibeli roti tawar yang nggak apa-apa juga gitu. Misalnya seperti itu gitu. Jadi kan memang di bawah 12 bulan itu kan menunda untuk pemberian gula dan garamnya. Karena tiap bahan makanan sudah mengandung gula garam sendiri ya, sesuai itunya. Karena kan kita mau Hmm. ngajarin kan makan bener dan beneran makan. Oh iya, Gitu. betul. Baik, kayaknya Mbak Kiki terima kasih banyak. Itu tadi pertanyaan yang Sama-sama. menutup untuk perjumpaan kita pada siang hari ini. Terima kasih sudah banyak berbagi ilmu juga dengan para Mi Amor di sini dan jangan pernah kapok Mm-mm. ya. Kayak baik, Ya. salam sehat selalu untuk Mbak Kiki. Terima kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum. Boleh Waalaikumsalam. Terima saya kasih. ini dulu ya Mbak Kiki ya. Ya. Gimana? Oke, oh ini deh Mbak Kiki lupa daripada nanti Mbak Kikinya aku Kiki duluan. Bentar. Udah, dadah Mbak Kiki. Ya. Ya baik para Mi Amor itu tadi untuk sesi